Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan tentang Zotero. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan sumber referensi yang ada seperti buku, kemudian jurnal baik itu cetak ataupun online, kemudian repositori, ada skripsi, tesis, disertasi, dan yang lainnya secara online, kemudian dari website, dan juga hasil interview atau wawancara ke Zotero. Setelah kita install Zotero for Windows, secara otomatis aplikasi Zotero akan muncul di menu desktop seperti ini. Ada logo Zotero, kemudian kita buka, kita klik di sini di Zotero-nya. Setelah kita buka aplikasi Zotero, tampilannya seperti ini. Kemudian bagaimana cara kita menginput data sumber referensi yang ada ke Zotero kita? Maka untuk memudahkan mengkelompokkan beberapa koleksi tadi, kan ada yang berasal dari buku, kemudian berasal dari jurnal, repositori online, website, maka kita buat folder-folder seperti halnya di komputer kita untuk memudahkan saja. Oh, ini koleksi perpustakaan kita menggunakan Zotero, berasal dari buku, kemudian dari jurnal, dan seterusnya. Untuk itu kita akan buat koleksi. Yang pertama dari buku dulu. Caranya adalah kita buat folder seperti ini. Jadi kita tambahkan folder new collection. Jadi kita tambahkan folder koleksi. Contoh koleksi kita yang akan kita input nanti dari buku. Ini yang pertama. Bebas ya, ini silakan Anda ganti apa, tidak ada masalah. Yang penting memudahkan kita mengkelompokkan sumber referensi yang ada. Setelah buku, kemudian kita masukkan lagi sumber referensi yang kedua. Biasanya untuk membuat proposal, makalah, jurnal, selain buku itu berasal dari jurnal. Oke, ini jurnal, baik nanti jurnalnya cetak ataupun online. Oke, ini kita tambahkan folder berasal dari buku dan jurnal. Kemudian kita tambahkan lagi sumber referensi yang akan kita input dari repositori. Repositori ini biasanya kumpulan karya ilmiah dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian, itu biasanya masuk di repositori online. Kemudian tambah satu lagi, wawancara, oke, atau interview. Nah, ini kita masukkan. Kita sudah memiliki 4 jenis koleksi yang akan kita input. Sebetulnya tidak kita buat seperti ini tidak ada masalah, tetapi untuk memudahkan kita mengkelompokkan sumber-sumber yang ada, sumber referensi yang ada, lebih baik kita kelompokkan seperti ini. Untuk kali ini saya akan praktekkan bagaimana cara menginput buku secara manual. Jadi secara manual dulu, nanti yang kedua menggunakan ISBN, kemudian yang ketiga menggunakan katalog buku secara online. Oke, yang pertama kita input buku tersebut secara manual yang akan kita jadikan daftar referensinya atau daftar rujukannya. Untuk menambahkan daftar koleksi yang akan kita kutip, maka kita tambahkan di menu ini, menu plus. Ini kita input secara manual dulu bukunya. Ada beberapa koleksi yang bisa kita masukkan di sini. Karena kita
menginput sumber referensinya berasal dari buku, maka kita klik book yang ada di sini ya. Kita klik, kemudian akan muncul seperti ini di sebelah kanan. Ini harus kita isi. Dalam pengutipan, apalagi kita menggunakan footnote, itu yang harus ada adalah pertama judul bukunya, kemudian yang kedua adalah penulis, ini harus ada, yang ketiga tempat terbit buku tersebut, kemudian yang keempat penerbit, yang kelima adalah tahun. Jadi minimal ada 5 item, ini wajib ada di dalam pengutipan buku. Jadi yang pertama di sini title ya, kita isi adalah judul buku yang akan kita kutip. Contohnya, ini contoh buku manajemen, kita buat manajemen pendidikan Islam, contoh ya. Setelah judul, baru kita pilih yang bawah ada author atau biasa disebut penulis ya. Oke, ini ada last first. Oke, untuk data yang kita masukkan adalah nama belakang dulu, baru nama depan. Contoh, buku ini yang menulis adalah Ahmad Masrukin. Maka yang kita masukkan dulu adalah nama belakangnya. Kita klik ya di sini, Masrukin. Kemudian nama depannya adalah Ahmad. Oke, ini harus kita balik, nama belakangnya dulu, kemudian nama depan untuk penulis yang ada di sini. Kemudian bagaimana kita menambahkan penulis ini biar tidak bingung. Ini nama depannya panjang contohnya, maksudnya namanya panjang. Contoh Zamzami Ahmad Mubarak, ini ada 3 kata ya, Zamzami Ahmad Mubarak. Maka di sini ada cara yang kedua untuk memudahkan kita menulis, memasukkan penulis ini biar tidak bingung. Contohnya gini, buku ini ada penulis yang kedua. Bagaimana caranya kita tambahkan di sini? Ada menu, terus ini contoh ya. Kalau hanya satu ya tinggal ini, tidak perlu diisi. Kita hapus di sini kalau memang penulisnya satu. Saya contohkan penulisnya ini namanya ada 3 kata, Zamzami Ahmad Mubarak. Maka cara yang kedua, boleh langsung ketik seperti ini lengkap, Zamzami Ahmad Mubarak, seperti ini. Tetap kita balik, tapi caranya adalah dengan kita klik yang menu, ada menu sebelah kanan ini, switch to, kita klik ya di switch ini ya, kita switch sampai menjadi balik ini, sampai menjadi Mubarak Zamzami Ahmad. Jadi kalau cara yang pertama kita masukkan nama belakangnya dulu, kemudian kita masukkan nama depan. Untuk yang kedua kita coba ketik semua namanya, kemudian kita balik dengan menggunakan shift yang ada di sini. Kemudian ada tambahan lagi, mungkin ada 3 penulis ya buku ini, kita tambahkan di sini tanda plus lagi. Nah, nanti tinggal posisinya apakah sama sebagai penulis, author, kontributor, editor, dan seterusnya. Nah, ini contohnya kita tambahkan sama dengan cara yang kedua, kita ketik semua. Contoh Kiai Haji Yasin Nur Falah. Nah, ketika ada gelar Kiai Haji, Doktor, MPDI dan seterusnya, ini tidak boleh kita masukkan, langsung namanya saja. Ini aturannya seperti itu. Berarti kita ketik Yasin Nur Falah. Oke, seperti ini. Tidak boleh kalau beliau ini kiai ya langsung saja, tidak boleh diketik Kiai Haji Yasin Nur Falah, tetapi langsung Yasin Nur Falah. Setelah itu kita klik switch seperti ini sampai
berubah menjadi Nurfalah kemudian Yasin. Oke, ini untuk data yang kedua sudah kita masukkan setelah judul kemudian nulis. Untuk selanjutnya ini ada edisi. Edisi itu apa? Edisi ini biasanya buku dicetak berapa kali. Contohnya kan ada cetakan 1, cetakan 2, cetakan 3 dan seterusnya. Itu bisa kita masukkan di sini. Contohnya cetakan 3. Berarti buku ini terbitan yang ketiga. Kalau yang bukunya perdana ya tidak perlu kita masukkan. Oke, karena ini bukunya baru buat. Ini hanya contoh ya. Ada 3 penulis ya, maka ini tidak perlu kita masukkan karena bukunya cetakan pertama. Nggak usah cat pertama, tidak perlu. Kemudian selanjutnya ada place atau tempat terbitnya buku itu. Kita tulis di sini contoh buku ini diterbitkan di Kediri. Berarti kita ketik Kediri untuk place-nya ini ya. Kemudian kita isi lagi publisher atau biasa tempat penerbit. Oke. Ini kita isi publisher yaitu penerbit. Contoh IAIT Press. Berarti buku itu diterbitkan oleh IAIT Press di Kediri, dan satu lagi data yang wajib kita isi adalah tahun terbitnya, ini 2020. Oke, ini buku yang baru terbit. Jadi ada 5 poin yang wajib kita masukkan. Yang pertama adalah title atau judul, kemudian penulisnya berapa ya kita tulis ya. Kalau ingin kita hapus, kita klik di sini. Kalau nambahkan ya kita tambah. Kemudian tempat terbitnya, setelah itu penerbit dan tahun terbit. Ini cara kita menginput buku secara manual. Mungkin agak lama ya, tetapi nanti ketika kita masukkan di kutipan itu akan lebih mudah karena secara otomatis akan tertata sendiri format penulisan kutipannya. Oke, ini cara yang pertama. Kemudian bagaimana cara yang kedua? Ada menu ini semacam tongkat ajaib ya. Nah, di sini kita bisa memasukkan koleksi buku itu secara online, tapi menggunakan ISBN. Jadi kalau kita menggunakan ISBN, maka harus kita terkoneksi dengan internet. Kalau secara manual tidak perlu terkoneksi dengan internet, tetapi kalau kita menggunakan ISBN, kita identifikasi buku tersebut melalui ISBN, maka harus ada koneksi internet yang masuk. Di setiap buku itu ada ISBN-nya, maka kita bisa mencoba memanfaatkan ISBN yang ada. Tapi pengalaman tidak semua buku itu ISBN-nya bisa masuk di sini. Jadi ada beberapa buku saja yang sudah memang diindeks di katalog internasional, secara otomatis bisa masuk ke sini. Kita contohkan ya, menggunakan ISBN. Syaratnya adalah harus kita terkoneksi dengan internet. Nih saya contohkan, ISBN-nya adalah 97 86 kemudian 0224 kemudian 15664. Ini saya coba memasukkan buku strategi pendidikan Islam dengan ISBN 97 kemudian 86 0224156564. Oke, bisa kita ketik semua seperti ini, atau nanti kita coba ada tanda hubungnya, itu juga bisa. Oke ya, setelah itu kita masukkan ISBN yang ada di sini, kita enter, kita tunggu apakah bukunya bisa. Nah ini secara otomatis buku itu akan terinput sendiri masuk di Zotero kita, tapi harus terkoneksi dengan internet. Ini cara kita menggunakan ISBN.
Nah, atau bisa juga seperti ini, kita masukkan ISBN-nya, ada tanda hubungnya. Tadi tidak ada tanda hubungnya. Coba kita hapus dulu. Caranya klik kanan, kemudian kita klik di sini, dimasukkan ke tempat sampah ya. Oke, kita oke. Nah, ini satu koleksinya, kemudian kita masukkan menggunakan ISBN, kita klik, kemudian kita tambahkan. Nah, boleh tadi langsung tanpa tanda hubung. Kalau ini kita tambahkan tanda hubungnya. Nah, di belakang buku itu kan ada ISBN biasanya ya. Kita tambahkan di sini, kemudian kita enter. Secara otomatis kita tunggu data buku yang ada di metadatanya akan masuk di sini. Oke, ini sudah masuk, judulnya, kemudian penulisnya Mujamil Qomar, ini kan dibalik sudah otomatis. Jadi ini cara yang kedua, lebih mudah dari cara yang pertama. Tapi tidak semua buku bisa kita input menggunakan ISBN. Dicoba saja dulu ya, nanti seperti itu. Kemudian ada lagi cara yang ketiga. Tadi kita sudah menginstal Zotero Connector ya. Jadi Zotero Connector ini ada ini muncul di sebelah kanan. Ini kita bisa manfaatkan juga untuk menginput buku menggunakan Zotero Connector. Ini bisa tadi kita install di Mozilla Firefox dan juga di Google Chrome. Kita contohkan gini, coba biasanya buku-buku ini masuknya di katalog mana? Oke ya, kita contohkan yang sering saya lakukan itu di WordPad seperti ini. Kemudian oke, masuk, kita menggunakan katalog ya, ini katalog perpustakaan terbesar ini ya di dunia. Kemudian kita cari judul buku yang ada di sini atau penulisnya. Contoh Agudin Nata, bukunya Studi Islam seperti ini. Kemudian kita cari. Setelah kita cari, akan tampil seperti ini. Kemudian kita bisa klik buku yang ada. Contoh ini, metodologi studi Islam. Kita klik di sini. Setelah itu akan muncul judul bukunya, penulis, penerbit, lengkap ya. Setelah itu kita posisikan foldernya di buku, tetap di buku ya. Ini kita namanya konektor, yaitu menyambungkan yang ada di aplikasi ini dengan web browsernya. Oke. Nah, nanti kalau sudah siap akan berubah menjadi seperti ini logonya. Sama ya dengan yang ada di sini tadi. Kalau buku bentuknya seperti ini. Oke. Lalu kita input. Kita klik saja. Nah, ini secara otomatis buku itu akan sudah tersimpan di Zotero. Nah, ini tadi ada 2 koleksi, kemudian ini sudah bertambah menjadi 3. Sudah lengkap, ada judul, kemudian penulis, dan seterusnya. Ada juga selain per item buku, ini bisa kita download semua. Contoh gini, ada buku Perspektif Islam, kemudian ada lagi ini ya, Pembaharan Pendidikan Islam, ada 3 ada 4 lah, ada 3 buku. Kalau tadi kita masukkan adalah per item buku ya, 1 buku. Kalau ini beberapa buku, nah ini juga sama, munculnya adalah bentuk folder. Kita klik, kemudian muncul ya beberapa buku. Coba saya masukkan ini, Ilmu Kalam, Studi Islam Komprehensif, kemudian perspektif Islam ya, perspektif Islam tentang strategi pembelajaran, dan studi Islam komprehensif. Ini 1, 2, 3, 4. Saya tambahkan langsung 4 buku, tidak satu-satu. Kita klik OK.
Nah, secara otomatis akan menyimpan di sini, kemudian bukunya akan bertambah. Oke, ini Islam komprehensif, kemudian strategi pendidikan Islam tadi sudah ya, dan seterusnya. Jadi caranya yang pertama manual, agak lama, tapi ya tidak harus terkoneksi dengan internet. Kalau yang pertama manual, kemudian yang kedua menggunakan ISBN yang ada di buku, ini harus terkoneksi dengan internet. Kemudian yang ketiga, yang paling mudah adalah kita menginstalnya dengan kita menginput buku tersebut dengan menggunakan katalog online dengan menginstal Zotero Connector tadi. Ini cara yang ini cara kita menginput buku secara online, kemudian menggunakan ISBN dan juga secara manual. Kemudian sama juga ketika kita mengakses jurnal. Contoh, ini tadi buku sudah ya. Kemudian kita coba akses jurnal secara online. Contoh jurnal pendidikan Islam Tribakti. Nah, kita coba akses jurnal di Tribakti. Oke, di sini ada beberapa jurnal Tribakti ya. Sampai jurnal di sini ya, biar muncul. Pendidikan Islam jurnal Tribakti ya. Ini ada berapa koleksi jurnal ya, rumah jurnal di Tribakti ini. Kemudian kita cari saja di sini koleksi dari jurnal. Kita tunggu untuk ini ya. Bisa kita cari di sini jurnal yang ada di Tribakti. Contohnya ini jurnal Anafas. Nah, ini jurnal psikologi ya contoh. Kita cari judul-judul jurnal yang ada di sini, bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sini, mencari tentang psikologi pendidikan. Oke, contohnya kita enter, nanti akan muncul ini contoh ketidakjujuran akademik pada mahasiswa calon. Ini kalau kita mencari belum tentu ada ya. Jadi yang ada kaitannya dengan psikologi nanti bisa muncul di sini. Ini ada pendidikannya muncul. Atau kita cari penulisnya. Contoh Mentari. Oke, kita enter. Di sini akan muncul beberapa jurnal yang ditulis oleh Bu Mentari. Contoh efek pelatihan pemahaman emosi ya, kita klik di sini, kemudian kita bisa baca abstraknya. Kalau ingin lengkap kita pilih PDF-nya. Oke. Di sini akan muncul isinya. Oke. Kita baca. Kalau cocok bisa kita jadikan referensi, baru kita kutip dengan cara memasukkan ke Zotero di sini ya. Kita posisikan dulu di sini jurnal, kemudian kita save. Ini berubah ya. Tadi kalau buku bentuknya biru, kalau di sini jurnal muncul dalam bentuk seperti ini logonya. Bisa langsung kita save ya, kita save ke Zotero. Ini masuk ke jurnal, kemudian data akan terdownload ini ya, efek pelatihan dan PDF-nya. Jadi kita tidak perlu download di sini, tidak. Kalau kita gunakan Zotero secara otomatis lampiran teksnya itu akan terdownload. Nah, ini bisa kita lihat seperti ini di Zotero. Ini nih ya. Oke, ini seperti ini sudah masuk PDF-nya. Termasuk kita bisa baca kalau kita sudah tidak terkoneksi internet
dengan klik kanan view PDF. Nanti akan tampil jurnal lengkap dengan PDF-nya, termasuk beberapa metadata yang kita perlukan, volume berapa akan muncul di sini, volume, isu, dan seterusnya. Ini jurnalnya masih proses ya. Oke, ini contoh jurnalnya. Oke, kita kembali lagi, kita contohkan lagi. Bisa kita masukkan itu seperti ini bisa. Yang penting logonya ini sudah berubah, tidak harus di file PDF-nya ya. Kalau kita sudah membaca abstraknya, kemudian rasa cocok, nanti ini bisa kita download jurnalnya ini ya. Sudah, kalau berubah menjadi putih seperti ini sudah siap. Saya contohkan lagi. Penulisnya adalah Fuad. Kita cek apakah ada di sini di jurnal. Ini tergantung dari koneksi internetnya. Kalau cepat ya langsung akan tampil ini ya. Ada ini 3 ya. Ada Pak Jawar Fuad dan seterusnya. Kita coba ke ini meta analisis ya. Kita klik jurnalnya. Kemudian kita bisa baca di menu abstraknya seperti ini. Kemudian kita bisa simpan ke Zotero tanpa melihat PDF, itu bisa. Jadi seperti ini sudah tampil jurnalnya. Kalau sudah siap, di sini akan berubah datanya menjadi seperti ini. Oke, berarti prosesnya sudah selesai, tinggal kita simpan. Contohnya kita masukkan lagi jurnal. Oke, kita simpan. Nah, tadi lewat PDF, kalau ini langsung. Nah, secara otomatis datanya akan kesimpan ke jurnal. Nah, nanti ada jurnal, ada buku sesuai dengan yang ada di sini. Namanya konektor, menghubungkan aplikasi Zotero yang kita install dengan web browser yang ada. Oke, ini yang kedua. Kita sudah input jurnal dengan judul meta analisis diferensiasi gaya belajar. Oke, kita lihat hasilnya di sini. Jurnalnya akan muncul 2. Oke, tadi sudah kita input buku, kemudian yang kedua adalah jurnal. Oke, ini bukunya, kemudian ini jurnalnya. Oke, cukup 2 saja, kemudian kita praktekkan di Microsoft Word-nya. Oke, ini kita tutup dulu tadi. Oke, ada jurnal, ada buku. Setelah kita sudah punya koleksi, kita input koleksi dengan manual ataupun secara online, kemudian kita masukkan ke kutipan kita. Kita kutip di makalah kita, di proposal, atau di jurnal. Jadi kita buka Microsoft Word-nya dulu. Ini ya. Kemudian secara otomatis nanti setelah kita menginstal Zotero, di menu Word itu akan muncul sendiri aplikasi Zotero. Oke, kita tunggu dulu. Setelah aplikasi Word terbuka, maka secara otomatis menu Zotero akan muncul di sini. Tadi kita sudah menginstal aplikasi Zotero, nanti di Microsoft Word kita juga akan muncul seperti ini, Zotero. Oke, kita coba kutip buku ataupun jurnal yang sudah kita masukkan ke dalam Zotero. Ini saya contohkan, ada beberapa tulisan. Nah, ini sudah saya coba menggunakan copy paste ya. Kita ganti pakai Times New Roman ya, 12. Oke, saya contohkan di sini sosial media dan seterusnya. Kemudian saya masuk di sini titik ya. Nah,
Dari sini saya contohkan kita buat kutipan. Jadi setelah kita tulis isi bukunya di sini, kemudian kita masukkan daftar referensinya atau kita membuat footnote. Maka dengan menggunakan Zotero cukup Anda klik di sini. Klik Zotero, kemudian kita tambahkan menu add atau edit citasi. Ini fungsinya adalah kita menambahkan kutipan ataupun mengedit kutipan tersebut. Mungkin halamannya berbeda, nanti kita edit. Saya contohkan ya, kita tambahkan contohnya di add atau edit citasi. Kita klik di sini, kemudian kita tunggu, akan muncul tampilan seperti ini. Ini akan muncul pertama kali kalau kita baru membuka Microsoft Word. Maksudnya apa? Citasi style ini gaya kutipannya. Oke, ada banyak model kutipan. Ada yang menggunakan EndNote ya, ada yang menggunakan footnote dan seterusnya. Kalau di tempat kita di Tribakti itu bisa menggunakan ini, full note, Jago Manual of Style full note. Oke, di sini jadi ada banyak gaya kutipannya. Tapi kalau kita gunakan footnote dan lengkap itu di sini. Ingat di citasi stylenya kita pilih yang full note. Kemudian bahasanya kalau kita gunakan kutipan itu, contohnya kalau penulis lebih dari 3 penulis, nah ini kalau kita gunakan Indonesia ya nanti yang muncul Indonesia, DKK seperti itu. Kalau Inggris yang muncul seperti itu. Kita pilih Indonesia saja. Kemudian ini tetap tidak kita rubah karena kita gunakan footnote. Kemudian bahasanya saja yang kita gunakan bahasa Indonesia. Setelah itu kita klik OK. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Oke. Terus bagaimana kalau sudah muncul seperti ini? Kita masukkan judul bukunya atau nama pengarangnya. Dengan kita ketik di sini. Contoh tadi bukunya penulisnya adalah Mujamil Komar. Cukup ketik, akan muncul seperti ini. Strategi Pendidikan Islam. Bisa penulisnya kita ketik atau judul bukunya. Seperti itu ya. Contoh tadi bukunya Pak Mas Rukin. Muncul ini Mas Rukin. Kemudian kita klik di sini. Oke. Masuk. Setelah itu bagaimana cara menambahkan halaman? Kita klik di sini. Nanti akan muncul page-nya, halaman berapa. Contohnya halaman 12. Kita masukkan 12. Kalau di Tribakti itu biasanya kita gunakan ada tambahannya ya, H titik berapa. Jadi ini tergantung dari masing-masing kampus, ada yang menggunakan H, HLM atau langsung menggunakan nomornya seperti itu. Ini setelah kita masukkan di page-nya, kemudian kita klik enter, masuk, kemudian kita enter lagi. Kita lihat hasilnya di bawah secara otomatis. Ahmad Masrukin dan seterusnya muncul seperti ini. Kemudian muncul judul bukunya. Ini sudah tertata sendiri. Kalau kita gunakan Times New Roman akan lebih bagus ya, karena kita harus menggunakan Times New Roman. Seperti ini. Ahmad Masrukin, Zamzami, Manajemen Pendidikan Islam, buka kurung, Kediri, dan seterusnya. Ini kalau kita sudah input datanya, secara otomatis akan muncul seperti ini. Kemudian kita masukkan kutipan yang kedua, contoh di sini ya. Kita tambahkan dari jurnal atau dari buku gak apa-apa. Dari buku yang kedua. Cuman masalahnya gini, kita lupa
judulnya apa. Nah, karena bukunya mungkin kita sudah hafal kutipannya, contoh ini contoh saja. Kita menggunakan cara yang kedua kalau kita lupa judul bukunya tadi, kemudian penulisnya, kita bisa menggunakan cara yang kedua adalah kita klik di sini, kemudian muncul classic view. Ini menggunakan format klasik ya, kita klik nanti akan tampil seperti ini. Nah, ini koleksi kita akan muncul, ada beberapa buku yang kita masukkan, contoh ini ya, metodologi studi Islam. Ini cara yang kedua. Kalau tadi kita cari nama penulisnya atau judul bukunya, kalau ini kita langsung ke buku tersebut, kita pilih, ini juga akan muncul page-nya. Ini menu klasik ya, tentunya halaman 100. Setelah itu kita oke. Hasilnya adalah sama. Oke, di sini namanya tidak dibalik. Kalau tadi di database-nya namanya terbalik, kalau di sini tidak terbalik. Seperti itu. Kemudian yang ketiga kita coba dari jurnal. Oke, monggo mau gunakan yang klasik atau yang langsung, contoh Fuad. Ya, kemudian halamannya di jurnal itu halaman 66. Oke, seperti ini. Secara otomatis juga akan muncul volume berapa jurnalnya dan seterusnya. Oke, ini caranya kita menambahkan kutipan. Kemudian selanjutnya ini kan add, nambah citasi. Bagaimana kita mengedit? Contoh ini halamannya salah, halamannya 50. Berarti cara kita menggantinya, kita klik halaman yang salah di judulnya ya, bisa di judulnya, akan keblok seperti ini. Kalau kita gunakan Zotero itu seperti ini. Kemudian kita klik lagi di sini, akan muncul seperti ini. Baru kita ganti halamannya 50. Setelah itu kita klik enter. Sama ya. Nah, ini halamannya akan berubah menjadi 50. Ini fungsi add itu menambahkan citasi. Kemudian kalau edit berarti mengedit daftar citasi yang ada. Kemudian yang selanjutnya, menu selanjutnya adalah add atau edit bibliografi. Ini add edit ini daftar pustaka. Setelah kita gunakan footnote seperti ini, kita kutip selesai contoh ya. Ini sudah selesai. Di paling akhir itu ada daftar pustaka seperti ini. Kemudian kita tambahkan. Nah, ini bibliografi itu daftar pustaka. Jadi kita add di sini secara otomatis apa yang kita kutip tadi di makalah atau proposal kita akan muncul di sini. Ini ada 3 kutipan ya tadi. Nah, ini bedanya adalah sudah mengurutkan berdasarkan abjad. Kemudian ini sudah disusun juga sesuai dengan format penulisan daftar pustaka. Contoh A Jawar Fuad, di sini Fuad A Jawar. Jadi dibalik kalau untuk penulisan daftar pustaka. Kemudian Mas Rukin juga sama, Ahmad dan seterusnya. Ini bayangkan kalau kita menggunakan manual, kita input satu-satu, menggunakan biasanya di reference, kemudian insert footnote, kita input seperti ini. Kemudian daftar pustakanya kita ganti lagi karena di sini buka kurung, ini tidak, dan seterusnya. Ini caranya. Kalau ada kutipan baru contohnya, contoh di sini saya menggunakan kutipan lagi. Di sini Ahmad Mas Rukin, Rutinata, contoh kita kutip lagi Mentari contohnya di sini ya. Kita tambahkan, ini kan ada 3, ini juga 3, Fuad, Mas Rukin dan seterusnya. Kita klik di sini Mentari, ini Mentari. Oke, ini efek pelatihan, jurnalnya halaman 77. Kita enter. Nah, secara otomatis di sini muncul
kutipannya Mentari karena kita tambahkan di sini ya, jadi muncul yang kedua. Kemudian di sini juga sama, tidak muncul paling bawah meskipun kutipannya susulan, tetapi di sini sudah mengurutkan berdasarkan abjad. Kalau ini kan Ahmad Nasrukin, Mentari, saya dengan urutan yang kita kutip, tetapi di daftar pustaka sudah mengurutkan sendiri sesuai dengan format daftar pustaka. Jadi mudahnya kita menggunakan Zotero seperti ini. Dan ini pun tidak harus terkoneksi dengan internet. Kalaupun terkoneksi dengan internet, itu biasanya ketika kita mengambil daftar referensi yang ada, contohnya buku, kemudian jurnal, dan seterusnya. Ini caranya kita memasukkan data dan membuat daftar pustaka, buat footnote dan daftar pustaka. Untuk selanjutnya, menu dokumen preferensi ini ya gaya kutipan. Ini ada gaya kutipan. Biasanya kalau ada kesalahan penulisan itu, contohnya ini ya, mungkin ada beberapa kasus ketika kita salah menggunakan Zotero di referensi stylenya, jadi munculnya seperti ini. Oke, hanya catatan saja. Nah, tidak lengkap datanya ya. Ini datanya lengkap, cuman di sini nama sama judulnya saja, tapi data-data yang lain tidak muncul. Nah, itu biasanya ini memang gaya kutipan yang lain seperti ini, dan bisa kita rubah menggunakan full note. Ini akan menampilkan keseluruhan data yang ada, nanti akan otomatis berubah sendiri seperti ini. Oke. Ini cara kita menggunakan Zotero. Oke. Kemudian tadi sudah ya dokumen referensi. Yang terakhir ini, setelah ini selesai, nanti ada materi selanjutnya, yaitu ada menu refresh. Fungsinya apa refresh? Contoh gini, untuk contoh saya contohkan manajemen pendidikan Islam. Ini bukan penulisnya, itu bukan Pak Masrukin, kemudian Zamzami, dan juga Pak Yasin Nurfala, tetapi penulisnya adalah orang lain. Nah, bagaimana caranya? Kadung contoh ya, kadung kita kutip banyak buku tersebut, kemudian ternyata salah pengutipnya, penulisnya salah, maka kita ganti di database-nya di sini. Contoh tadi buku, kemudian ini ya, kita hapus, ternyata yang nulis Pak Wasito. Wasito. Cukup dibuat seperti ini, nama belakangnya saja boleh, karena satu ya, Pak Wasito. Setelah itu di sini di Microsoft Word-nya belum terganti, masih Ahmad Nasrukin dan seterusnya. Maka di sini perlu kita refresh untuk menyegarkan. Kita klik, secara otomatis semua yang ada ini ya, otomatis berubah menjadi Wasito Manajemen Pendidikan Islam. Kemudian di sini juga sama Wasito. Jadi cukup mengganti di database-nya, kemudian kita klik refresh, secara otomatis data tersebut akan berubah. Ini kalau kita memanfaatkan Zotero untuk membuat footnote dan juga daftar pustaka. Nanti ada beberapa menu Zotero yang lain yang lebih banyak lagi, kemudian kita buat akunnya dan macam-macam ya, untuk materi selanjutnya saja. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.